Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I'm fine too. Thank you. Today we will learn pembelajaran 2 dan 3 pada tema 6, subtema 3. Hari Selasa 9 Februari 2021. Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Angin sebagai sumber energi alternatif. Sebelum kita bahas, angin itu apa ya? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Jadi kalau tidak bergerak, namanya bukan angin tapi udara. Kalau bergerak baru bisa disebut angin. Nah, manfaatnya. Angin yang manfaat paling bisa kita rasakan sehari-hari itu hembusan angin membuat kita merasa sejuk. Kalau cuaca panas, kalian duduk-duduk di teras, terus kemudian ada angin wes gitu ya. Nah, hembusannya itu kan kita merasa seger gitu. Nah, itu manfaat yang paling bisa kita rasakan pertama. Berikutnya, bisa untuk menerbangkan layang-layang. Kalau nggak ada angin, layang-layangnya nggak bisa terbang. Menggerakkan perahu layar. Perahu layar ini perahu tradisional, jadi penggeraknya ini hanya angin. Kalau sekarang kan kebanyakan perahu pakai motor yang diisi dengan solar, nah itu bahan bakar BBM. Nah, kalau perahu layar ini murni digerakkan oleh angin. Dengan layarnya yang lebar, nah itu bisa menampung angin untuk menggerakkan perahunya. Nah, untuk PLTB berikutnya, pembangkit listrik tenaga bayu. Cara kerja PLTB itu PLTB karena menggunakan angin, dia pasti membutuhkan kincir angin. Jadi dari angin yang berhembus, anginnya tadi akan menggerakkan turbin dalam kincir angin. Nah, gerakan turbin tadi akan menggerakkan generator. Gerakan generator akan menghasilkan listrik yang kemudian didistribusikan atau dibagikan ke rumah-rumah warga yang membutuhkan listrik. Berikutnya, hak dan kewajiban seorang anak. Anak itu dalam keluarga pasti punya, ya ada orang tua, dalam keluarga ada kakak, nenek, kakek. Nah itu, anak ini walaupun seorang anak, orang yang paling kecil dalam lingkup keluarga, rumah, dia juga punya kewajiban, bukan cuma hak saja loh ya. Anak juga punya kewajiban. Hak dan kewajiban, masih ingat? Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban itu hal yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Baru setelah melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan hak. Hak itu adalah hal yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan hak kalian bisa meminta atau menuntutnya untuk dapat hak. Kewajiban anak itu apa? Nah, contohnya menaati aturan saat bermain, terus memberi kesempatan teman lain saat bermain, merapikan kembali alat permainan yang digunakan. Ini kalau dalam lingkup berteman, anak berteman dengan teman-temannya. Terus hak anak itu apa? Kalau bermain dengan teman, mendapat kesempatan untuk bermain, terus mendapat perlakuan adil. Nah, sekarang air sebagai sumber energi alternatif. Kalau tadi angin, sekarang air. Nah, air ini memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup di muka bumi ini ada 3 macam, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Kegunaan air untuk makhluk hidup ini, yang pertama untuk tumbuhan. Air ini berguna untuk membuat makanan pada tumbuhan. Kalau untuk hewan, untuk minum. Kalau manusia,
minum, mandi, mencuci, memasak. Itu kegunaannya. Nah, selain itu, air itu juga bisa dijadikan sumber energi alternatif. Maksudnya apa ya? Energi alternatif ini, jadi kan energi di muka bumi ini kita kemarin membahas ada energi dari BBM. Nah, energi dari bahan bakar fosil yang kalian tahu itu bisa habis karena jumlahnya terbatas. Nah, dengan adanya energi alternatif ini kita bisa menghemat energi bahan bakar tadi. Nah, energi alternatif. Apa yang dimanfaatkan dari air sebagai sumber energi alternatif itu adalah energi geraknya. Bagaimana air bergerak, Ustazah? Dari airnya mengalir, baru bisa bergerak. Kalau airnya diam, ditaruh di gelas, airnya kan diam, nggak mengalir, nggak ada energi gerak. Geraknya air itu mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, bagaimana cara kerjanya air sebagai sumber energi alternatif ini? Di bendungan air yang seperti kita tahu, bendungan air ini airnya dibendung, dibendung gini, terus di sini semua ini sungai ya, dibendung seperti ini, terus seperti yang airnya yang di sebelah sini dibuat lebih rendah dari yang bendungan yang sebelah sini, jadi airnya nanti akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, itu bendungan. Nah, di bendungan air ini nanti air yang mengalir akan menggerakkan turbin. Setelah itu turbin akan menggerakkan generator dan generator akan menghasilkan listrik. Nah, cara kerjanya ini ada pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sekarang kita belajar tentang tanda waktu penggunaan barang. Nah, ini ada kemasan jajanan yang kalian biasanya beli. Nah, biasanya ini tanda waktu penggunaan barang ini ada pada bungkus makanan, minuman, terus sabun, shampoo, diapers. Nah, seperti itu. Yang butuh dan harus dikasih tanda waktunya. Kalau makanan, kalau busuk kan nggak boleh dimakan. Nah, jadi ini gunanya untuk itu, agar penggunanya itu bisa tahu, oh ini makanannya sudah tidak layak dikonsumsi, oh ini shampoo-nya sudah tidak bisa dipakai karena waktunya sudah habis, tanda waktu penggunaannya sudah habis. Nah, ini contohnya di makanan, ada 210721. Apa artinya ini? Artinya makanan tersebut boleh dimakan sebelum tanggal 21 Juli 2021. Kok Juli, Ustazah? Di sini kan 07. Ya, bulan ke-7 itu apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu Juli jadi artinya. Jadi kalau makanan tersebut kamu konsumsi pada tanggal 1 Agustus bulan 8, boleh apa enggak? Tidak boleh, karena itu sudah habis masa penggunaannya. Atau biasanya itu ditandai dengan tanda EXP sebelum tanggal. Biasanya di sebelah sini itu ada juga yang nulisnya EXP atau artinya expired atau kedaluarsa. Kedaluarsanya tanggal sekian-sekian. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention. Semoga penjelasannya kali ini bermanfaat dan kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.